Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Alimah Mumtazah dari kelas PBA 1A. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian lisan kitab kuning, yaitu kitabnya adalah kitab Ta'lim Muta'alim. Dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai pasal 5. Dan di pasal kelima ini menjelaskan mengenai faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati, mengenai kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah, dan memiliki cita-cita yang luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati, pasal yang menjelaskan mengenai kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah, dan cita-cita yang luhur. Tsumma la budda minal jiddi. Di sini Syekh Burhanuddin mengatakan, kemudian penuntut ilmu itu pun harus bersungguh hati. Wal muwadzabati, dan beristiqomah, wal mulazimati lit talabil ilmi, dan menekuni dalam mencari ilmu tersebut. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'an, seperti yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, biqaulihi ta'ala, Allah Ta'ala pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bagi mereka yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhoanku, maka akan aku tunjukkan kepada mereka jalan menuju keridhoanku. Wa qaulihi ta'ala, Allah Ta'ala pun berfirman dalam surat Maryam ayat 12, Ya Yahya khudil kitabaka biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Wa qad qila man talaba syai'an, dan dikatakan pula, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, wajada, tentu akan mendapatkannya. Wa man qara'al baba, dan barang siapa yang mau mengetuk pintu bertubi-tubi dan maju terus, walaja, tentu ia akan masuk. Waqila, syair pun mengatakan, biqadari ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sejauh mana kepayahanmu atau kesungguhanmu, segitu pula yang akan kamu dapatkan. Qila, dikatakan pula dalam syair lain, yahtaju fit ta'alumi wa tafaqquhi ila jiddi thalatha. Bahwasanya dalam urusan belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 pihak. Siapakah mereka? Mereka yaitu al-muta'allimi, si pelajar itu sendiri, wal ustadzi, dan gurunya itu, wal abi, juga orang tuanya atau bapaknya, in kana fil ahya'i, jika orang tua itu atau bapaknya itu masih dalam keadaan hidup. Ansyadani Syekhul Imamul Ajalul Ustadus Sadiduddin Syiraji rahmatullahi alaihi lil Imam Syafi'i. Syekh Imam yang mulia Ustadz Syadiduddin Asy-Syiraji mengalunkan syair gubahan Imam Syafi'i kepadaku, kata Imam Burhanuddin. Syairnya yaitu Al-jiddu yudni kulla amrin syaji'in. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Dengan kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babim mughlaqin. Dan dengan kesungguhan itu pula bisa membukakan pintu yang terkunci. Wa ahaqqu khalqillahi bilhammimru'un. Perintah Allah itu yang paling utama dalam perkara kesengsaraan. Dzu himmatin yabla bi'aishin dayikin. Orang yang bercita-cita tinggi namun hidupnya miskin. Wa minad dalili ala qada'i wa hukmihi. Dan itu adalah salah satu bukti qada dan hukum Allah. Bu'sul labibi wa tibul aishil ahmaki. Banyak orang yang pandai yang hidupnya susah dan miskin. Lakinna marruziqul hija hurimal ghina. Dan banyak dari orang yang bodoh yang hidupnya mewah dan kaya raya. Akan tetapi orang yang diberi akal
atau pandai itu maka tidak diberi harta. Diddani yaftariqani ayya tafarruqin. Dan kedua hal tersebut, anugerah ini tidak akan bisa dipersatukan. Wa unshidtu li ghairihi, penyair lain pun berkata kepadaku turut Syekh Imam Burhanuddin. Tamannaita antum si faqihan munadiron, jika kamu ingin menjadi ahli fikih analis, bi ghairi anain wal jununu fununu, tapi tidak mau sengsara padahal itu artinya kamu gila. Walaysa iktisabul mali duna musyaqqah, dan mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa adanya perjuangan dan kerja keras. Tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu, dan harus tahan menghadapi penderitaan. Begitu juga dalam mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras ataupun sengsara. Qala Abu Thayyib, syair ini diucapkan dalam sebuah rangkaian qasidah Abu Thayyib Al-Mutanabbib. Beliau adalah seorang penyair, pun berkata, walam ara fi uyubin nasi aiban, tidak kulihat aib orang sebagai cela atau sungguh naif orang yang mampu berusaha, kanaksil qadirina alat tamami, tapi tidak mau berusaha secara optimal atau sempurna. Wala budda li talabil ilmi min saharil layali, wala budda li talabil ilmi min saharil layali, dan tidak seharusnya santri banyak tidur di malam hari atau harus sanggup dalam begadang dalam menuntut ilmu. Kama qala syair, seperti dikatakan di dalam syair, biqadaril kaddi tuktasabul ma'ali, kemuliaan itu akan tercapai menurut kadar kemampuannya. Wa man talabal ula sahiral layali, dan barang siapa yang ingin mencari kemuliaan maka harus meninggalkan tidur malamnya itu. Tarumul izza thumma tanamu laylan, kamu ingin kedudukan yang tinggi, namun kamu enak-enakan tidur pada malam hari. Yaghussul bahra man talabal lali, padahal orang yang mencari permata itu pun harus bersusah payah dan menyelam ke dalam lautan. Uluwul ka'bi bil himamil awali, derajat yang tinggi itu akan diraih dengan cita-cita yang tinggi pula. Wa izul mar'i fis saharil layali, orang yang akan memperoleh kedudukan tinggi itu karena ia begadang sambil belajar. Taraktun naumi rabbi fil layali, ya Allah, aku tinggalkan waktu tidurku di malam hari, li ajli ridhaka ya maulal mawali, demi mencari keriduanmu ya Allah yang dapat menjadikan seseorang menjadi tuan. Wa man ramal ula min ghairi kaddi, barang siapa yang ingin kedudukannya tinggi tapi tidak mau kerja keras atau tidak ada usaha sama sekali, adha'al umra fit talabil muhali, itu artinya dia menyia-nyiakan waktu dan usia mengharap sesuatu yang mustahil. Fawaffiqni ila tahsilil ilmi, maka tolonglah kami ya Allah dalam mencari ilmu, wa ballighni ila aqsal ma'ali, dan tempatkanlah kami ke puncak kedudukan yang luhur. Wa qila ittakhidhil laila jamalatudrik bihi amala, para pelajar pun harus menggunakan waktu malamnya untuk belajar dan ibadah supaya memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Syekh Imam Burhanuddin pun menyusun kitab ini. Syekh Imam Burhanuddin, seorang penyusun kitab ini, pun berkata, wa qad ittafaqali nazmun fi hadzal ma'na, bagiku cukup menarik makna syair yang berbunyi, man syaa ayyahtawiya amaluhu humala, barang siapa yang ingin meraih apa yang ia cita-citakan, falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala, maka ia harus menjadikan waktu malamnya sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citanya.
faltakhidh lailahu fi darkiha jamala. Maka ia harus menjadikan waktu malamnya sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citanya itu. Aqlil ta'amaka kay tahdhu bihi saharon. Janganlah kamu banyak makan agar kamu tidak ngantuk. In syi'ta ya sahibai an tablughal kamala. Hal itu dilakukan jika Anda benar-benar ingin menggapai kesempurnaan. Waqila, dan para penyair lain pun mengatakan, man ashara nafsahu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahari. Bahwa mengurangi tidur malam untuk beribadah itu dapat menggembirakan hati di siang hari. Wala budda li talabil ilmi minal muwazabati 'ala darsi wat takriri. Diharuskan pula untuk para pelajar untuk mengulang-ulang pelajarannya fi awalil layali, pada awal malam, wa akhirihi, dan akhir malam. Fa inna ma baina, yaitu di antara al-insya'aini, waktu isya, wa waktu sahari, dan waktu sahar atau sahur. Waktu mubarakun, karena waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang diberkati. Qila fil ma'na syi'ru, dan dikatakan pula oleh penyair lain, ya talibal ilmi basyiril wara'a, wahai para penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan sifat wara', yaitu menjauhi barang yang syubhat atau menjauhi sikap-sikap syubhat. Wahai para penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan sifat wara', wajanni bin naumi watrukish. Ya talibal ilmi basyiril wara'a, wahai para penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan sifat wara', wajanni bin nauma watrukish shiba'a, dan jauhilah tidur, juga kurangilah makan jika berlebihan. Dawim ala darsi la tufarriqhu, dan tekunilah dalam belajar, janganlah kamu tinggalkan. Fal ilmu bidarsi qama wartafa'a, maka ilmu itu pun akan bertambah bila selalu dipelajari. Fayaghtanimu ayyamal hadatsati wa unwanas syabab. Para pelajar pun harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kama qila, seperti yang dikatakan pula, biqadaril kaddi tu'ta ma tarumu, dengan kemampuan kerja keras mula kamu akan mencapai cita-citamu itu. Faman ramal muna lailan yaqumu, dan barang siapa yang ingin sukses maka harus sedikit mengurangi tidur malamnya. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha, gunakanlah masa mudamu dengan sebaik mungkin. Ala innal hadatsata la tadumu, karena masa muda adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang kembali. Wala yujhad nafsahu juhda, seorang pelajar tidak boleh terlalu memaksakan diri hingga melebihi kekuatan atau kemampuannya itu. Wala yud'ifin nafsa hatta yanqati'a anil amali, karena akan melemahkan tubuhnya sehingga tidak mampu bekerja karena terlalu lelah. Bal yasta'milir rifqa fi dzalika warifqu asol. Bal yasta'milir rifqa fi dzalik, akan tetapi mencari ilmu itu harus sabar, pelan-pelan. Warifqu aslul azim, karena keistiqomahan itu dan sabar inilah karena keistiqomahan dan sabar inilah pokok yang paling penting fi jami'il asya, dari segala sesuatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Ala inna hadzal dini matinun
ketahuilah bahwa agama ini kukuh atau banyak tugas. Fa'awghilu fihi birifkin, maka terlibatlah dalam urusan agama dengan pelan-pelan. Wala tubaghid ala nafsika ibadatallahi, dan janganlah kamu buat dirimu bosan dalam beribadah kepada Allah. Fa innal munbitta la aradan, karena orang yang mematahkan kendaraannya itu tidak akan bisa qat'an menempuh perjalanannya. Wala dhahran abqa, bahkan akan kehilangan kendaraannya itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, nafsuka matiyatuka, badanmu adalah tungganganmu, fafruk biha, maka kasihanilah padanya. Wala budda li talabil ilmi minal himmatil aliyah fil ilmi, seorang pelajar itu harus bercita-cita tinggi, sebab orang yang tinggi derajatnya itu karena ia bercita-cita tinggi. Fa innal mar'a yatiru bi himmatihi katayri yatiru bi janahaihi, cita-cita itu ibarat sayap burung yang dipergunakan untuk terbang tinggi-tinggi. Qala Abu Thayyib al-Mutanabbib pun berkata, ala qadari ahlil azmi ta'til azaim, kedudukan seseorang itu tergantung cita-cita yang ia raih. Wa ta'ti ala qadaril karimil makarim, dan kemuliaan itu akan diraih oleh seseorang yang kalau cita-citanya tinggi dan mulia. Wa ta'dhumu fi 'aini as-saghiri sigharuha, pangkat yang tinggi akan terasa berat untuk meraihnya bagi orang yang berjiwa kerdil. Wa tasghuru fi 'ainil 'azimil 'azaim, tapi bagi orang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukan dianggap kecil dan ringan. Wa ra'su fi tahsilil asya'il jiddu wal himmatul 'aliyah, pangkal paling utama yaitu kesungguhan, dan segala sesuatu itu bisa dicapai asal mau bersungguh-sungguh dan bercita-cita tinggi. Faman kanat himmatuhu, dan barang siapa yang bercita-cita hifdza jami'il kutubi, ingin menguasai kitab-kitabnya Muhammad bin al-Hasani rahimallahu ta'ala, Imam Muhammad bin al-Hasan, waqtarani, asal disertai dengan bidzalikal jiddu wal muwadzabah, kesungguhan dan ketekunan. Fadzahiru, paling tidak sebagiannya, annahu yahfazu aktsaraha wa nisfaha, fadzahiru annahu yahfazu aktsaraha wa nisfaha, tentu dia akan menguasai seluruhnya, paling tidak sebagiannya. Fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyah wa lam yakun lahu jiddun, dan jika ada yang bercita-cita ingin pandai tapi tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, atau kana lahu jiddun, atau jika ada yang bersungguh-sungguh, walam yakun lahu himmatun 'aliyah, dan tidak memiliki cita-cita yang tinggi dan tidak ingin pandai, la yahsulu lahu illa ilmun qalil, tentu mereka itu tidak akan memperoleh ilmu kecuali sedikit. Wa dzakara Syekhul Imamul Ajalul Ustadz Radiyuddin Naisaburiyu rahimahullahu ta'ala fi kitabi Makarimil Akhlaq. Syekh Naisaburi menyebutkan dalam kitabnya, yaitu dalam kitab Makarimul Akhlaq, anna Dzulqarnaini lamma arada ayyusafiro, ketika Raja Dzulqarnain hendak ingin pergi, liyastauliya alal masyriqi wal maghribi, untuk menguasai timur dan barat, syawarul hukama'a fi dzalik, terlebih dahulu Raja Dzulqarnain itu berunding dengan orang-orang yang bijaksana. Beliau Raja Dzulqarnain pun berkata, kaifa usafiru li hadzal qadari minal mulki, bagaimana aku harus pergi untuk mengejar kedudukan ini? Fa inna dunya qalilatun faniyatun, sementara dunia ini sangatlah kecil dan sedikit dan segera fana dan hancur. Wal mulkad dunya amrun haqirun, dan kerajaan dunia menurutku sangatlah remeh. Falaisa hadza min uluwil himmati, dan ini bukanlah tergolong cita-cita yang luhur. Faqalatil hukama, orang-orang bijaksana itu pun berkata, safir liyah sulalaka mulkud dunya wal akhirah, pergilah supaya kamu memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Faqala, Raja Dzulqarnain pun menjawab,
Hadza hasanun. Jika demikian, baiklah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang luhur ataupun tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan membenci sesuatu yang rendah. Wa qila, dan dikatakan pula dalam syair yang lain, fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Janganlah kamu tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, tapi cobalah terus bersabar. Fama sholla asoka kamustadimin, karena sabar itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Wakila, dan dikatakan pula, qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullahu ta'ala, Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, kunta bali, dan kamu memang bodoh. Akhrajat kal muwadzabatu fid darsi, tapi itu bisa diusir dengan terus-menerus dengan belajar. Wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'umun, jauhilah sifat malas sebab malas itu wa afatun azimatun, sumber kerusakan dan keburukan yang amat besar. Qala Syekh Abu Nasri Sofarul Ansari, Syekh Abu Nasar As-Sofar berkata dalam syairnya, ya nafsi la turhi fil amali, wahai diriku, wahai jiwaku, jangan menunda-nunda dalam beramal soleh, fil birri wal adli wal ihsani fil mahali, berbuat adil dan berbuat ihsan. Fakullu dhi amalin fil khairi muqtabatun, semua orang yang berbuat kebaikan akan senang. Wa fi balain wa syu'umin kulladhi kasalin, dan sebaliknya, orang yang pemalas itu berada dalam bencana dan kesialan. Qala al-musannif wa qad ittafaqali fi hadzal ma'na syi'arun. Syair tersebut semakna dengan perkataan musannif tersebut, yaitu Syekh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Da'i nafsit takasula wa tawani, wahai jiwaku, tinggalkanlah bermalas-malasan dan menunda-nunda. Wa illa fathbuti fi dzil mahawan wa ila fathbuti fi dzil hawani, supaya kamu tidak tetap dalam kehinaan itu. Falam aro lil kusala al haddo yu'to, aku tidak melihat bagian yang diberikan kepada para pemalas, siwa nadami wa hirmanil amani, kecuali penyesalan karena gagal meraih cita-cita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian penjelasan mengenai bab 5 dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.